Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kawan kita ya yang meminta solusi, Bang, bagaimana sih cara agar channel kita itu bisa lolos monetisasi? Sedangkan saya sudah 2 kali mendaftar monetisasi, tetapi selalu gagal. Ditolak pertama kali dan yang kedua ditolak lagi. Pertama daftar, saya lewat jalur 3000 jam tayang. Dan ternyata saat pendaftaran monetisasi itu tidak lama mendapatkan email, dan emailnya seperti ini. Itu tandanya channel Anda tidak diterima monetisasi ya. Sangat disayangkan saat kita sudah berjuang tetapi pendaftaran channel kita ditolak mentah-mentah oleh YouTube. Kalau channel kita sudah ditolak monetisasi, itu tandanya kita menunggu 3 bulan. Nah, beliau kurang memahami kenapa channelnya bisa ditolak monetisasi, karena isi kontennya. Dan saya cek, ternyata isi kontennya tentang ceramah ustadz, dan mungkin saya tidak bisa menyebutkan ustadz siapa, tetapi itu ustadz tersebut sudah banyak yang menggunakan ceramah-ceramah seperti itu ya. Mungkin kalau konten seperti itu, Abah yakin sampai kapanpun tidak bisa dimonetisasi. Seharusnya kawan kita ini di saat mendaftar monetisasi lewat jalur 3000 jam, ternyata channel kita ditolak mentah-mentah monetisasinya, kita harus segera hapus video-video yang menurut kita video tersebut bukan hasil karya kita sendiri. Jadi ingat, walaupun pendaftaran monetisasi kita lewat jalur 3000 jam, tetap video-video kita itu akan ditinjau. Apakah video kita itu layak untuk bisa dimonetisasi atau tidak? Kalau mungkin tidak dimonetisasi, sudah pasti konten kita terdeteksi konten digunakan ulang ataupun konten yang berulang. Kalau sudah 3000 jam tayang ternyata kita ditolak monetisasi, kita ada waktu 3 bulan untuk bisa mengajukan lagi monetisasi. Nah, sedangkan sahabat kita ini setelah ditolak monetisasi, beliau tidak mengutak-ngatik video-video tersebut. Beliau hanya fokus mengejar 4000 jam tayang. Sedangkan dijelaskan ya di email tersebut bahwa channel Anda tidak layak untuk dimonetisasi karena konten Anda bukan konten original. Nah, kalau sahabatku ini mungkin saat itu langsung menghapus video-videonya, lalu kita membuat video original dan kita mengejar syarat monetisasi yang 4000 jam tayangnya itu, mungkin channel kita itu akan bisa lolos monetisasi. Sudah ditolak monetisasi, tetapi kita tidak mengoreksi isi konten kita. Kalau kita memang tidak mengoreksi isi konten kita, sampai kapanpun channel kita akan gagal monetisasi. Nah, akhirnya channel ini nyerah begitu saja karena sudah 2 kali sudah berjuang untuk bisa dimonetisasi, tetapi akhirnya sia-sia ya. Nah, itulah penyebab channel kita itu isi kontennya kalau memang konten bukan konten original, risiko ya. Sedangkan kita tahu peninjauan video-video kita itu sangat-sangat rawan di saat yang pertama sudah selesai, yang kedua prosesnya sudah beres, dan yang ketiga inilah proses yang sangat-sangat menentukan apakah video-video kita itu memang layak untuk dimonetisasi atau tidak. 2 kali ditolak monetisasi, bayangkan sudah 3 bulan menunggu lalu ditolak lagi, itu tandanya kita nunggu 3 bulan lagi, setengah tahun kita harus bisa mengejar lagi syarat monetisasi baru bisa daftar lagi. Nah, sedangkan kita itu kan sudah pasti ingin cepat-cepat bisa menghasilkan uang di YouTube. Tetapi kalau kita salah ambil jalur video kita yang memang ingin bisa cepat mendapatkan syarat monetisasi, tetapi video kita bukan video original, ya itulah kesulitannya. Sambil minum dulu ya, Abah jangan terlalu berisik, anak Abah lagi tidur ya, si bontot lagi tidur ya. Nah, apabila sahabat semua memahami ya, kalau kita membuka
apa saja sih yang ditinjau di saat channel kita itu mendaftar monetisasi? Nah, kalau sahabat semua membuka bantuan YouTube, di sini pun banyak ya artikel yang pertanyaan umum tentang channel saya ditolak monetisasinya. Nah, yang mungkin harus kita pelajari di sini, kita pelajari bagian mengapa channel saya ditolak monetisasinya. Nah, kita bisa baca terlebih dahulu. Dan ada yang paling penting buat sahabatku ya, kalau kita masuk di kebijakan monetisasi channel YouTube, kita buka. Di sini kita nanti akan diperlihatkan apa saja sih yang akan ditinjau oleh pihak YouTube di saat channel kita mendaftar. Nah, di sini yang pertama adalah tema utama channel kita. Tema utama channel kita itu tentang apa sih isi konten kita. Walaupun konten kita campur aduk ya, walaupun konten kita campur aduk, tapi konten kita original dan tema video kita itu misalkan tentang ngevlog, lalu kontennya ada mukbang, ada apa, yang akan dilihat itu kontennya tentang tema-tema ngevlog pasti ya. Usahakan sahabat semua perhatikan saat peninjauan YouTube itu yang paling utama adalah tema konten. Nah, dan yang kedua, video yang paling sering ditonton. Nah, apabila nih video sahabat itu ada salah satu yang viral misalkan atau yang bisa mendapatkan ratusan ribu atau bahkan puluhan ribu penonton, video tersebutlah yang akan betul-betul ditinjau. Apakah video tersebut betul-betul hasil karya kita sendiri atau video re-upload? Kalau video re-upload sudah pasti konten tersebut akan bermasalah ya. Konten yang paling banyak ditonton ini akan ditinjau oleh YouTube. Lalu kalau kita masuk di bagian yang ketiga, video terbaru. Nah, video uploadan yang terbaru lah yang akan ditinjau. Jadi di saat kita channelnya mendaftar monetisasi, alangkah baiknya kita upload video, tapi videonya harus betul-betul video original ya, biar peninjauannya pun akan cepat. Di sini dijelaskan, jangan sampai di saat kita sedang ditinjau channelnya untuk mendaftar monetisasi, tapi kita upload, tapi justru upload videonya video bukan video original. Nah, itu akan bermasalah juga. Lalu yang ketiga, yang keempat, proporsi waktu tonton terbesar. Nah, dari beberapa video, mungkin kita wajib ketahui video yang mana sih pendapatan jam tayangnya paling banyak. Di situ YouTube akan mencurigai kalau mungkin video tersebut kok penontonnya sedikit tetapi pendapatan jam tayangnya banyak, itulah akan bermasalah ya. Kecuali kalau memang video kita original, nah mungkin video tersebut bisa mendapatkan banyak penonton, sudah pasti penghasilan jam tayangnya pun akan banyak ya. Itu akan aman. Beda dengan kalau konten kita itu bisa mendapatkan 4000 jam tayang atau mungkin bisa mendapatkan jam tayang banyak, tetapi videonya itu video bermasalah atau video re-upload. Nah, itu pun akan sudah pasti akan ditolak ya monetisasinya. Lalu untuk yang kelima, metadata video termasuk judul, thumbnail, dan deskripsi. Nah, jadi kenapa sih sahabat semua di saat mungkin sering ya kalau channel sahabat sudah dimonetisasi nih, tiba-tiba peninjauan video kita sudah selesai tapi channel kita itu dolarnya video kita itu dolarnya berwarna kuning atau berwarna merah. Kalau memang video tersebut original tapi terkena dolar kuning, itu biasanya ada permasalahannya pada metadata. Metadata termasuk thumbnail, judul, dan deskripsi. Usahakan di saat channel kita upload video dan video kita terkena dolar kuning, di ketiga inilah permasalahannya ya. Kita cek. Kalau mungkin tidak dari thumbnail, bisa jadi dari judul. Kalau tidak dari judul, bisa jadi dari deskripsi. Nah, itu untuk peninjauan video-video kita saat kita mendaftar monetisasi. Wajib diketahui ya buat sahabat-sahabat semua, jangan sampai kita sudah berjuang tetapi justru saat kita mendaftar justru channel kita ditolak monetisasinya.
Semoga sharing dari Abah bisa bermanfaat ya buat sahabat-sahabat semua. Tetap semangat membuat konten yang betul-betul konten yang bermanfaat dan berguna buat para penonton di luar sana. Semoga video-video kita itu bisa trending atau bisa viral sehingga bisa cepat mendapatkan syarat monetisasi 1000 subscribe dan 4000 jam tayangnya kalau channel kita belum dimonetisasi ya. Kalau sudah dimonetisasi, semoga channelnya bisa cepat mendapatkan gaji. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.